Untuk materi pengantar akuntansi kali ini saya akan melanjutkan tentang dokumen transaksi perusahaan dagang. Nah, sebelum lebih lanjut lagi untuk apa itu dokumen yang ada di transaksi perusahaan dagang, jika kalian ingin mengajukan pertanyaan atau tentang materi sebelumnya yang belum paham atau belum jelas, bisa langsung saja di komen atau bisa lewat email saya. Baik, kita langsung saja untuk materi di dokumen transaksi perusahaan dagang pada mata kuliah pengantar akuntansi. Nah, yang pertama adalah pengertian transaksi. Transaksi keuangan menurut Mardi tahun 2011 merupakan aktivitas ekonomi dalam subsistem perusahaan atau kejadian yang terjadi pada unit perusahaan yang dimiliki. Lalu menurut Sunarto Zulkifli memiliki pendapat bahwa arti pengertian transaksi adalah suatu kegiatan finansial atau ekonomi yang melibatkan minimal ada dua pihak yang akan melakukan pertukaran pinjam-meminjam atas dasar kesengajaan, melibatkan diri dalam suatu perserikatan usaha dan lain-lain. Lalu apa saja jenis-jenis transaksi yang ada? Misalkan kalian kalau membeli suatu barang, suatu produk, atau misalkan ada jasa pengetikan, jasa rental HP atau jasa servis HP pasti dan lain sebagainya, pasti ada namanya jenis transaksi. Nah, transaksi tersebut itu sebagai apa? Sebagai bukti bahwa kalian telah melakukan pembelian atau penjualan. Nah, lalu apa saja sih jenis transaksi yang ada? Nah, transaksi yang ada itu biasanya terjadi ada dua transaksi. Yang pertama yaitu transaksi internal dan yang kedua transaksi eksternal. Transaksi internal itu apa? Yaitu sebuah transaksi ekonomi yang biasanya akan melibatkan divisi-divisi pada suatu perusahaan. Jadi transaksi itu terjadi di dalam suatu perusahaan, nggak langsung keluar gitu. Misalkan ada memo dari atasan, terus perubahan nilai finansial, misalkan memonya ini ada pesan dari atasan untuk bawahannya disuruh ngapain dan sebagainya. Lalu yang kedua adalah transaksi eksternal. Transaksi eksternal itu apa? Jenis transaksi yang biasanya itu akan melibatkan pihak luar perusahaan, di mana transaksi ini itu akan membuat sebuah perusahaan akan membuat sebuah perubahan dalam kondisi finansial perusahaannya. Contohnya misalkan dengan melakukan pembelian kepada pihak luar, terus melakukan penjualan dengan pihak luar dan sebagainya. Jadi dia itu transaksinya itu mengarahnya ke luar perusahaan, tidak di dalam perusahaan tersebut. Nah, lalu tujuan pencatatan transaksi keuangan. Yang pertama adalah memberikan informasi yang berkaitan dengan sumber-sumber ekonomi, modal usaha perusahaan, serta kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi detail mengenai perubahan pada sumber ekonomi akibat adanya aktivitas usaha yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian yang ketiga, mengungkapkan informasi yang berkaitan dengan laporan keuangan perusahaan yang relevan kepada pengguna laporan keuangan. Kemudian yang terakhir, memberikan informasi keuangan yang dapat membantu perusahaan untuk memperkirakan potensi perusahaan untuk mendapatkan keuntungan ke depannya. Ini adalah macam-macam bukti transaksi. Nah, sudah saya jelaskan tadi, bukti transaksi itu ada dua, yaitu bukti transaksi internal dan juga bukti transaksi eksternal. Nah, yang kali ini saya terangkan adalah tentang bukti transaksi internal. Bukti transaksi internalnya itu ada tiga, yaitu ada bukti kas masuk, terus bukti kas keluar, dan yang ketiga adalah memo. Bukti kas masuk itu apa?
bukti bahwa perusahaannya itu telah menerima uang secara tunai. Kemudian kalau untuk bukti kas keluar, itu perusahaannya itu telah mengeluarkan uang tunai, misalkan untuk bayar gaji bisa, terus untuk bayar pak utang dan lain sebagainya. Sedangkan untuk memo itu bukti pencatatan antar bagian atau manajer dengan bagi-bagi yang ada di lingkungan perusahaan. Misalkan manajer dengan karyawannya disuruh ngapain, atau ada mungkin disuruh mengerjakan apa, itu seperti itu namanya memo. Kemudian yang selanjutnya adalah bukti transaksi eksternal. Ada banyak sekali, ada 8, ada faktur atau invoice, terus kwitansi, nota debit, nota kredit, cek, biliat giro, dan rekening koran. Ini saya terangkan satu-satu. Faktur itu biasanya bukti pembelian atau penjualan secara tunai, secara kredit maksudnya, maaf. Kalau faktur itu buktinya transaksi pembelian atau penjualan secara tunai. Dan invoice ini banyak sekali ada di e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, itu banyak sekali yang namanya faktur atau invoice. Kemudian kalau kwitansi itu bukti pembayaran atau bukti pembelian penjualan secara tunai, jadi langsung membayar dengan uang tunai. Kalau yang nota juga hampir sama dengan kwitansi, yaitu bukti pembelian atau penjualan secara tunai. Kalau nota debit pasti, kalau debit itu apa? Nah, kalau debit itu transaksi eksternal yang dibuat oleh perusahaan untuk diterima kepada pihak di luar perusahaan karena adanya suatu barang yang telah sesuai dengan pesanan. Jadi dia istilahnya secara tunai, tapi ini untuk sebuah perusahaan, biasanya seperti itu. Kalau kredit itu pemberitahuan atau bukti pembayaran atau penjualan yang dikirim suatu perusahaan kepada pelanggan bahwa akhirnya telah dikreditkan dalam jumlah tertentu, dan biasanya ini masuk di akun kredit. Kalau cek misalkan kalian menerima cek lalu dicairkan ke bank, tujuannya itu apa? Ini itu sebagai surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank tersebut membayar sejumlah uang kepada pihak yang disebut oleh pemilik rekening bank. Misalkan saya mempunyai cek dan saya akan memberikan cek kalian senilai 1 miliar misalkan, lalu kalian semua akan menuju ke bank yang saya maksud untuk mencairkan dana tersebut. Nah, kalau biliat giro itu hampir sama juga seperti surat perintah dari nasabah bank kepada bank yang bersangkutan untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekeningnya ke rekening penerima yang namanya tadi kita sebut kalau biliat giro. Sedangkan kalau rekening koran itu bukti mutasi kas dari bank yang disusun oleh bank untuk para nasabahnya agar digunakan sebagai dasar penyesuaian antara saldo kas menurut perusahaan dan saldo kas menurut bank. Jadi ini bukti ini sudah masuk segini kasnya, terus transaksinya ini saja gitu. Ini namanya rekening koran. Nah, terus dari tadi yang sudah saya maksud dari eksternal ada contoh faktor. Nah, faktor ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu ada faktor pembelian dan juga faktor penjualan. Contoh faktor pembelian. Di sini saya sudah membuat contohnya. Di sini saya baca aja langsung di pengisian faktor pembelian. Pada tanggal 5 Mei 2005, PD RHN membeli barang-barang dari CV Batavia Bandung sebagai berikut. Di sini keterangannya ada 20 pasang sepatu merek Amigos, satuannya 75.000, jadi total semuanya 1.500.000. Terus ini 20 pasang sandal merek Amigos, satunya 40.000, jadi total semuanya 800.000. Nah, untuk membuat faktor pembelian ini hampir sama dengan nota pembelian. Jadi di sini cuman bedanya ada di bagian bawah. Di bagian bawah ini langsung masuk jurnal umumnya. Jadi di sini kan dimasukkan saja ada nomor, terus ada nama barangnya, terus banyaknya berapa, harga satuannya berapa, terus jadi jumlah semua totalnya. Kemudian biasanya ada tanda tangan dari penerima dan juga penjualnya. Terus kemudian ada di sini di bagian bawahnya itu terdapat seperti kayak jurnal umumnya. Jadi langsung dimasukkan gitu antara debit dan juga kreditnya. Nah,
yang berikutnya ini contoh faktor penjualan juga hampir sama seperti yang faktor pembelian. Di sini keterangannya juga sama. Ini PD HRN tanggal 5 Mei 2005 menjual barang-barang kepada toko Pelangi Bandung. Ada 10 pasang sepatu, berarti kan dia menjual barang-barangnya 900.000. Kemudian 10 pasang sandal merek Amigos 50.500. Jadi dimasukkan saja di sini faktor penjualannya seperti tadi faktor pembelian, terus ada tanda tangannya juga, kemudian diisi oleh pembagian pembukuan di jurnal umumnya juga hampir sama. Di sini masuknya 1.400.000 gitu. Nah, di pencatatan transaksi dalam jurnal umum. Nah, untuk pembelian barang dagangan ini, barang dagangan dilakukan perusahaan dagang tidak hanya berupa pembelian barang dagangan saja, tetapi juga pembelian aktiva lainnya seperti adanya pembelian perlengkapan, kemudian pembelian peralatan dan sebagainya. Lalu pembelian barang dagangan dicatat dalam akun pembelian karena kita membeli, hanya masuknya di akun pencatatan pembelian. Masih ingat kan kalian untuk jurnal umumnya? Nah, bila yang dibelinya bukan barang dagangan, misalkan pembelian perlengkapan, maka dicatat dalam akun perlengkapan. Misalkan ada perlengkapan alat atau peralatan, termasuknya di sini perlengkapan. Kemudian, pembelian dapat dilakukan baik secara tunai atau kredit. Pembelian barang dagangan secara tunai atau kredit dicatat di sebelah debit pada akun pembelian dan dicatat sebelah kredit pada akun kas. Jadi otomatis kalau kita membeli barang, otomatis uang kasnya akan berkurang. Jadi untuk pembeliannya itu masuk di akun debit dan kita mengeluarkan uang, berarti uang itu istilahnya berkurang. Nah, jadi kasnya kita itu berkurang dan masuk di kredit. Nah, lalu jika pembeliannya melalui kredit, maka dari pembeliannya itu bertambah, kemudian akun utang dagangnya itu juga bertambah karena masuk di utang atau kita membeli dengan secara kredit. Nah, ini ada contoh perhitungannya di sini. Contoh pembelian barang dengan dagangan secara tunai. PD RHN pada tanggal 5 Mei 2005 membeli barang dagangan secara tunai. Ini saya saya ulangi lagi materinya yang jurnal umum seperti dulu. Ini transaksinya PT RHN tanggal 5 Mei membeli barang secara tunai, berarti pembeliannya masuk di debit sebesar 900.000, kemudian kasnya berkurang sejumlah 900.000 karena kita membeli barang dagangannya itu secara tunai. Nah, ini yang contoh kedua, ini pembelian barang secara kredit karena kita membayarnya itu secara kredit sebesar 1.200.000. Jadi di akun pembeliannya ini kita masuk yang debit itu masuk 1.200.000, kemudian utang dagang karena kita membeli barang dagangnya secara kredit, masuknya di utang dagang, tidak di kas ya, tapi masuknya di utang dagang sebesar 1.200.000. Pembelian harta lain selain dari pembelian tadi itu maksudnya di peralatan atau perlengkapan. Di contoh ini pada tanggal 6 Mei 2005 membeli peralatan kantor secara tunai seharga 750.000. Jadi masuknya bisa di peralatan kantor atau kalau mungkin kalian bingung juga masuk di perlengkapan juga bisa. Itu sebesar di kredit 750.000 dan masuk di kas karena kita membeli secara tunai dan otomatis kasnya kita juga berkurang sebesar 750.000. Nah, penjualan barang dagangan. Nah, ini penjualan barang dagangan dapat dilakukan baik secara tunai atau kredit. Ini hampir sama seperti tadi pembelian. Penjualan barang dagangan secara tunai atau kredit dicatat di sebelah kredit pada akun penjualan dan dicatat di sebelah debit pada akun kas bila penjualan tunai atau pada akun piutang dagang bila penjualan kredit. Nah, ini contoh dari yang di sini penjualan transaksi secara tunai. Ini tanggal 5 Mei 2005 menjual barang dagangan secara tunai. Otomatis kalau kita menjual kan banyak ada uang, kita dapat uang. Nah, uang tersebut akan masuk di kas dan kemudian untuk penjualannya akan masuk di kredit.
karena kita menerima uang. Kalau kita membeli, akhirnya uang kita berkurang seperti itu. Lalu retur pembelian dan retur penjualan. Pembeli dapat mengembalikan barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan kepada penjual. Pembelian barang tersebut oleh pembeli disebut retur pembelian, sedangkan penerimaan kembali barang tersebut bagi penjual disebut dengan retur penjualan. Transaksi retur tersebut bagi pembeli menyebabkan berkurangnya utang kepada penjual. Kemudian transaksi ini dicatat di sebelah debit pada akun utang dagang dan dicatat di sebelah kredit pada akun retur pembelian. Adapun bagi penjual, transaksi ini menyebabkan berkurangnya tagihan atau piutang kepada pembeli. Ini dicatat di sebelah debit pada akun retur penjualan dan dicatat di sebelah kredit pada akun piutang dagang. Baik, kita akan langsung saja untuk yang membuat retur. Untuk dari retur pembelian dan penjualan kita langsung saja untuk tulis langsung saja ya, soalnya di sini. Nah, di sini saya tulis soalnya dulu. Di sini kita coba misalkan pada tanggal 20 April 2021 PT Sejahtera aja ya. Sejahtera mengembalikan barang yang dibelinya gitu aja, dibelinya kepada PT PT Makmur gitu aja ya, Makmur senilai 100.000. Terus transaksinya bagaimana? Dalam jurnal umum adalah gitu aja. Nah, ini saya sudah buat seperti gini. Ini ada tanggal, ada keterangan, ref dan debit dan juga kredit. Di sini kita langsung saja pada tanggalnya itu kan. Nah, tanggalnya itu 21 April 21 gitu aja ya. Kemudian keterangannya kita sebut kalau mengembalikan barang dagangan berarti utang dagang. Utang dagang. Kemudian di sisi kreditnya ada retur pembelian. Nah, di sini refnya bisa diisi kalau ada kodenya. Di sini masuknya berarti 100.000. Kemudian di sisi kreditnya masuk 100.000. Nah, jadi seperti gini retur pembeliannya untuk transaksi masuk di transaksi jurnal umumnya. Kemudian ini yang pembelian ya, ini yang pembelian. Nah, ini yang pembelian ini. Retur pembelian. Kemudian untuk yang retur kita coba copy dulu di sini dulu ya. Ini nggak usah. Nanti kita untuk coba yang retur penjualan ya. Sini dulu. Kita soalnya dulu guys. Ini kita copy dulu ya. Copy dulu ya teman-teman. Nah, di sini kita coba dicontohkan misalkan dari PT Sejahtera tadi ya. PT Sejahtera pada tanggal 28 April lanjutannya tadi 2021 menerima kembali barang dagangannya yang dijualnya secara kredit. Nah, ini masuk di penjualan seharga 200.000 aja. Nah, transaksi dalam jurnal umum adalah, nah kita ganti aja dengan namanya retur penjualan. Retur penjualan. Nah, di sini keterangannya berarti tanggal 28
Nah, kalau retur penjualan itu kebalikan, dibalik. Jadi di sini kita tulis retur penjualan, kebalikan. Retur penjualan, kemudian yang di sini kita ganti utang dagang. Itu aja sih. Kebalikannya, itu aja. Di sini utang dagang. Lalu di sini kan sebesar 200.000, kita ganti aja 200.000. Udah gitu aja, udah jadi. Jadi untuk retur penjualan maksudnya inputan atau input untuk di transaksi di jurnal umum seperti gini gitu. Ya, seperti gini. Terima kasih. Jika ada pertanyaan atau masih kurang paham, bisa disimak lagi videonya, atau jika masih kurang paham juga bisa kalian komen atau bisa langsung email saya.